Wanita datang ke bengkel untuk mengambil mobil. Namun mengira mobil mewah tukang bengkel sebagai miliknya sendiri. Sang paman setelah mendengar menyatakan, dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka. Kemudian dia ingin membuka pintu mobil dan pulang. Namun jika dia dihalangi oleh asisten wanita yang merebutnya, tukang bengkel memberitahu CEO wanita, mobil ini adalah kustomisasi pribadi. Hanya sidik jari pemilik yang bisa menyalakan mesin. Wanita itu berpikir tentang mobilnya setelah mendengar itu. Fitur apa yang tidak bisa? Sebelum lanjut videonya, kalau kamu pilih ayah dan ibu, pencet tombol like sekarang, tulis komen, aku sayang orang tuaku, dan subscribe biar makin banyak yang ingat pentingnya keluarga. Dia ketahui. Namun tidak peduli bagaimana wanita itu mencoba mengenali, dia tetap tidak bisa menyalakannya. Sang paman yang gelisah langsung mengangkat CEO wanita ke kursi penumpang depan. Kemudian membuka pintu dan mengenali sidik jarinya. Mobil ini benar-benar milikmu. Kalau tidak, bagaimana? Saya memilih mobil ini karena tidak ada penghalang di tengahnya. Memudahkan penumpang depan untuk kapan saja. Menyodorkan kepala. Mengapa penumpang depan harus menyodorkan kepala? Pertanyaan wanita itu membuat paman merasa sedikit canggung. Kemudian dia menyatakan bahwa pengalaman wanita itu masih terlalu sedikit. Nanti dia akan mengerti dengan sendirinya. Saat itu sang paman menerima telepon dari putranya. Mengatakan bahwa dia telah mengatur kencan buta untuknya. Meminta ayahnya segera pergi untuk pertemuan. Sang paman yang tidak ingin pergi, hanya bisa menggunakan CEO wanita di sampingnya sebagai tameng. Nomornya sudah saya temukan untukmu. Saya harus pergi ke pesta perayaanmu. Ayah, kamu datang lagi. Kamu menemukan nomor untukku di jalan. Jangan. Putraku tidak percaya kamu di sampingku. Ayo panggil. Putra, aku adalah ibumu. Baiklah, aku adalah ibu. Bagaimana situasimu di sana? Bukankah aku sudah bilang akan mencarikan nomor untukmu? Jika kamu pergi ke pesta perayaan, aku harus pergi. Paman itu dengan terpaksa mengatasi putranya. Namun CEO wanita merasa dirugikan. Dia secantik bunga, muda dan cantik. Kenapa harus memberikan nomor kepada orang lain tanpa alasan? Paman itu setelah mendengar berpikir, dia tidak bisa membiarkan orang lain membantu tanpa imbalan. Dia baru saja mendengar bahwa perusahaan CEO wanita mengalami kekurangan dana. Jadi dia segera menelepon bawahannya, meminta mereka untuk menginvestasikan 100 miliar ke perusahaan CEO wanita. Asisten wanita di sampingnya mendengar dan tidak menganggapnya serius. Dari mana seorang tukang bengkel bisa mendapatkan begitu banyak uang? Manajer siang, kenapa aku merasa dia seperti penipu? Itu 100 miliar. Jika menerima investasi, ya terima saja. Tapi dia sudah mengendarai mobil yang begitu mahal. Mobil ini mungkin dia sewa. Dia hanya ingin mendekatimu. Dia mungkin hanya seorang tukang bengkel.